Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban pada tema 2, selalu berhemat energi muatan PPKN. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai manusia, kita hidup dalam keberagaman. Penting untuk kita agar mengetahui tentang hak dan kewajiban agar tercapai kehidupan yang aman dan sejahtera. Tahukah kakak tentang hak dan kewajiban? Mari kita simak pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Dan hak ini bersifat mutlak dan hak setiap orang bisa digunakan oleh orang tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban saling terhubung. Jadi, ketika kakak menginginkan hak, maka kakak juga ada kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang, karena hak dan kewajiban saling terkait. Misalnya, ketika kakak menginginkan mendapatkan sesuatu dari orang tua, contohnya adalah kakak menginginkan mainan, maka kakak pun ketika mendapatkan mainan, maka kakak pun harus memiliki atau melaksanakan kewajibannya, yaitu menjaga mainan tersebut. Sebelum kita menuntut hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban sebagai anak dan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan penghematan energi. Hak dan kewajiban sebagai anak. Kita memiliki lingkungan, yaitu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Di setiap tempat kita memiliki hak dan kewajibannya sebagai anak. Marilah kita pelajari bersama-sama. Pertama, hak dan kewajiban anak di rumah. Hak kita saat di rumah adalah: pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kedua, mendapatkan perlindungan. Ketiga, kita berhak bermain. Keempat, kita berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian, kakak juga berhak mendapatkan kesehatan dan sebagainya. Ketika kakak mendapatkan hak, maka ada pula kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kewajiban anak di rumah adalah: pertama, belajar. Kedua, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Ketiga, kakak juga wajib membantu orang tua, baik orang tua sedang membutuhkan ataupun ketika orang tua tidak meminta kakak. Nah, jadi kakak harus inisiatif ya. Kemudian yang keempat, menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua. Menjaga mainan yang sudah dibelikan oleh ayah bunda, atau menjaga alat-alat belajar yang sudah dibelikan oleh ayah bunda, dan sebagainya. Selain di rumah, kita juga memiliki hak dan kewajiban anak di sekolah. Hak kakak di sekolah adalah mendapatkan pendidikan, yaitu mendapatkan ilmu dari ibu dan bapak guru, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, berhak juga kakak bermain bersama teman, kemudian kakak pun berhak mendapatkan fasilitas belajar dari sekolah, dan sebagainya. Nah, kewajiban kakak sebagai anak di sekolah adalah mematuhi keperaturan sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru, serta menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh sekolah. Nah, contohnya adalah kakak harus menjaga kebersihan sekolah.
bersama-sama dengan warga sekolah lainnya menjaga kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban kakak atau hak dan kewajiban anak di lingkungan. Hak dan kewajiban anak di masyarakat adalah kakak berhak bersosialisasi, mengembangkan hobi dan kegemaran, misalnya mengikuti sanggar atau kursus-kursus di lingkungan masyarakat, kemudian menggunakan fasilitas umum, memakai sumber daya alam. Misalnya, kakak berhak menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kakak, baik itu taman, air, melihat pemandangan, dan sebagainya. Dan ketika kita mendapatkan hak itu, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban kita yang pertama adalah mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga fasilitas umum, tidak mencoret-coret fasilitas umum. Kemudian, kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya, tidak mencabut atau memotong tanaman di taman sembarangan atau mencoret-coret pohon dan sebagainya. Kemudian, kita juga harus saling menghormati dan menghargai orang lain, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Bagaimana kakak semuanya? Sudah paham tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam penggunaan energi. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kita memiliki sumber energi yang banyak dan dalam penggunaannya kita berhak untuk menggunakannya. Tetapi kalau kita mendapatkan hak, maka kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Marilah kita simak apa saja hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam penggunaan energi. Energi yang ada perlu kita lestarikan agar ketersediaannya tetap ada. Kita mendapatkan hak menggunakan energi atau sumber daya alam, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu melestarikannya. Marilah kita simak hak dan kewajiban kita terhadap energi. Hak dan kewajiban terhadap listrik. Listrik adalah energi yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak alat-alat yang kita manfaatkan dengan menggunakan energi listrik. Hak dan kewajiban terhadap listrik. Hak kita adalah kita dengan adanya listrik, maka kita bisa mengakses atau mendapatkan listrik. Nah, dengan adanya listrik, kita bisa belajar dengan laptop, kita bisa menyetrika baju, menyuci dengan menggunakan mesin cuci, dan sebagainya. Kemudian kakak juga berhak menonton televisi, mendapatkan penerangan. Tetapi, dengan adanya hak, maka kita juga dituntut untuk melakukan kewajiban. Nah, kewajiban kita karena kita mendapatkan listrik, maka ayah bunda pun akan mendapatkan kewajiban, yaitu membayar iuran listrik tiap bulannya. Dan untuk menghemat penggunaan listrik. Mengapa? Karena ketika kakak menggunakan listrik atau menghemat listrik, maka kita juga bisa menghemat pengeluaran dalam membayar iuran listrik. Nah, cara menghemat penggunaan listrik itu bagaimana? Yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan. Misalnya, kalau kakak masuk ke kamar mandi, setelah menggunakan kamar mandi, kakak mematikan lampunya. Setelah selesai di kamar mandi, jangan dibiarkan menyala terus. Dan jika siang hari, ketika cahaya matahari masih banyak, maka kita tidak perlu menggunakan lampu. Kemudian, mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Nah, jika kita tidak memerlukan atau tidak
terlalu gerah, maka kita bisa tidak menyalakan AC dan kipas angin. Serta kita harus mematikan alat elektronik ketika kita tidak menggunakannya. Selanjutnya adalah yang ketiga, menggunakan barang yang hemat energi. Nah, banyak sekali sekarang alat elektronik yang sudah bisa menghemat energi. Nah, jadi kita bisa menggunakan barang-barang yang menghemat energi. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap air. Nah, air merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena air dibutuhkan juga oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Maka kita pun memiliki harus menjaga juga tentang kelestarian air setelah kita mendapatkan hak kita untuk menggunakan air. Ya, hak dan kewajiban terhadap air adalah kita berhak mendapatkan air bersih untuk keperluan hidup kita. Contohnya, kita berhak menggunakan air itu untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan rumah tangga. Misalnya kakak mencuci sepatu, mencuci sepeda, mencuci mobil, dan yang lainnya. Dan kewajiban kita pula untuk menjaga kelestarian air itu. Salah satunya adalah pertama, membuang sampah pada tempatnya. Mengapa? Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita tidak mencemari air di sekitar kita. Contohnya, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka air sungai akan jernih. Atau selain itu adalah membersihkan selokan, mengadakan reboisasi. Kakak tahu reboisasi itu apa? Reboisasi adalah menanam kembali hutan yang gundul. Nah, hutan yang gundul itu hutan yang sudah ditebang. Kenapa? Karena ketika kita menanam hutan yang gundul atau hutan yang sudah ditebang, maka kita membantu untuk menyimpan cadangan air di tanah. Tanaman itu bisa bermanfaat selain untuk mencegah longsor, juga untuk menyimpan cadangan air dalam tanah. Selanjutnya adalah menghemat dalam penggunaannya, yaitu pertama, kakak ketika selesai menggunakan air atau keran air, maka harus segera dimatikan atau ditutup. Saat keran air bocor, maka kita pun harus segera memperbaikinya, serta mencuci sepeda dengan ember. Maksudnya agar tidak banyak air yang mengalir ketika mencuci sepeda. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah bahan bakar fosil seperti yang kita pelajari yang lalu ya, bahwa minyak bumi jumlahnya terbatas dan kita harus memanfaatkannya dengan sangat bijaksana. Hak dan kewajiban kita terhadap minyak bumi adalah kita berhak memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan bensin, solar, atau minyak tanah dalam kehidupan kita untuk menjalankan kendaraan kita ataupun untuk memasak. Nah, minyak tanah digunakan untuk memasak, tetapi pada daerah perkotaan penggunaan minyak tanah sudah sangat berkurang. Nah, selain itu, kita juga berhak mengelola minyak bumi. Nah, minyak bumi merupakan bahan alam yang tersedia di alam dan dapat dikelola menjadi beberapa hal. Salah satunya adalah baja, dan kita berhak untuk mengelolanya menjadi barang-barang lainnya yang bisa digunakan atau bisa dijual, sehingga kita juga berhak untuk mencari keuntungan dari minyak bumi, dari hasil penjualan minyak bumi tersebut. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya dengan menghemat penggunaannya. Misalnya, kita menggunakan kendaraan
Cukup misalnya ketika satu rumah memiliki banyak mobil dan ingin pergi bersama-sama, kita bisa menggunakan satu mobil saja sehingga bisa menghemat penggunaan bahan bakar atau menggunakan bahan bakar alternatif seperti yang kita ketahui bahwa ada bahan bakar alternatif pengganti solar dan bensin. Nah, kita bisa menggunakan itu. Ya, yang terakhir adalah hak dan kewajiban terhadap kertas. Nah, kertas merupakan benda yang sering kita pakai ya, kita sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, kertas perlu kita jaga juga. Selain kita memanfaatkannya, kita juga memiliki kewajibannya. Mengapa demikian? Karena kertas terbuat dari pohon. Dan pohon tersebut perlu kita lestarikan juga. Nah, kita lihat apa hak dan kewajiban kita terhadap kertas. Ya, hak dan kewajiban kita terhadap kertas adalah kita berhak untuk memanfaatkan atau menggunakan kertas. Kita berhak untuk membuatnya menjadi prakarya atau menggunakannya untuk menulis atau keperluan lainnya. Selain itu, kewajiban kita terhadap kertas adalah kita bisa menjaga kelestariannya atau mengurangi penggunaannya dengan cara 1. Mendaur ulang kertas agar kertas yang telah dipakai bisa kita gunakan kembali dalam bentuk lain atau bisa untuk kreativitas lain. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan kedua sisi kertas. Jadi ketika kakak menulis, kakak bisa memanfaatkan kertas semaksimal mungkin. Jadi satu sisi ketika sudah digunakan, maka baliknya kakak bisa gunakan terlebih dahulu sebelum pindah ke halaman berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi pengganti kertas. Nah, contohnya apa? Misalnya, kalau sekarang kita sudah menggunakan komputer untuk menulis atau memanfaatkan komputer untuk menyimpan data. Menggunakan buku elektronik. Dalam sekolah ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan buku elektronik, jadi tidak menggunakan buku yang terbuat dari kertas, atau mengirimkan tugas menggunakan email atau menggunakan manfaat dari teknologi. Mungkin itu yang kita pelajari dari hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya atau energi yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai anak dan warga negara terhadap penghematan energi. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita bisa memperoleh hak kita dengan cara melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Jadi, tidak bisa menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Kemudian, penggunaan energi, kita berhak dalam penggunaannya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan kita pun wajib melestarikan sumber daya alam tersebut. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.